Sejak pertama kali diluncurkan pada Januari 2025, pemerintah membawa ambisi besar lewat program MBGE untuk meningkatkan kualitas gizi, mengatasi masalah malnutrisi, sekaligus menekan angka stunting pada anak-anak Indonesia. Program ini ditargetkan bisa menjangkau 19,47 juta penerima manfaat di tahun 2025, lalu meningkat cukup jauh hingga 82,9 juta penerima manfaat pada 2026. Ambisi besar dalam program MBG ini juga diiringi dengan kucuran anggaran yang tidak sedikit. Pada tahun 2025, pemerintah sudah menyiapkan dana mencapai 71 triliun rupiah untuk mendukung jalannya program tersebut. Bahkan, pada tahun 2026, anggaran MBGE direncanakan naik drastis hingga sekitar 5 kali lipat, dengan total alokasi mencapai 335 triliun rupiah sebagai bentuk keseriusan untuk memperluas jangkauan sekaligus dampak program. Namun, meskipun didukung anggaran yang sangat besar, pelaksanaan program MBGE dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas implementasi dan sistem pengawasan yang memadai. Dalam kurun waktu lebih dari 10 bulan sejak berjalan, berbagai persoalan mulai muncul ke permukaan, salah satunya terkait minimnya transparansi. Informasi penting seperti rincian penggunaan anggaran, proses penyusunan regulasi, hingga data tentang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPGE) masih belum tersedia secara terbuka. Kondisi ini tentu membuat publik kesulitan untuk ikut mengawasi serta mendeteksi potensi penyimpangan sejak awal. Selain itu, ada juga isu lain yang tidak kalah penting, yaitu kerentanan program MBGE terhadap konflik kepentingan, praktik patronase, hingga kronisme. Program ini bahkan dinilai berpotensi dimanfaatkan sebagai alat politik untuk menjaga sekaligus memperluas jaringan pendukung atau loyalis dari pemerintahan yang sedang berkuasa. Indonesia Corruption Watch (ECW) kemudian melakukan penelusuran untuk mengungkap dugaan praktik patronase serta keterlibatan politically exposed persons (PEPs) dalam pelaksanaan program MBGE. Langkah ini dianggap penting karena hubungan antara patrones dan keterlibatan PEPs bisa membuka celah terjadinya korupsi, sekaligus berpotensi mengarah pada situasi di mana manfaat program lebih banyak menguntungkan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, sementara beban pembiayaannya justru ditanggung oleh masyarakat luas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program MBGE diduga kuat mengandung praktik patronase politik dan konflik kepentingan. Hal ini terlihat dari adanya keterkaitan antara Yayasan Pengelola SPPGE dengan berbagai aktor, mulai dari partai politik, tim pemenangan, pendukung Prabowo Subianto maupun Joko Widodo, hingga unsur militer dan aparat penegak hukum. Relasi ini mengindikasikan adanya dugaan pembagian sumber daya kepada berbagai pihak untuk memperkuat dan memperluas basis dukungan politik. Dengan begitu, program MBGE pun diduga tidak hanya berfokus pada kepentingan publik, tetapi juga dimanfaatkan sebagai alat konsolidasi kekuatan politik. Belakangan ini, media sosial juga ramai dengan narasi yang membahas pengiriman sepeda motor listrik untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPGE). Dalam video yang viral tersebut, disebutkan bahwa ada sekitar 70.000 unit sepeda motor yang akan didistribusikan ke berbagai SPPGE. Motor-motor itu terlihat masih baru, terbungkus plastik, dan sudah ditempeli stiker Badan Gizi Nasional (BGN). Kendaraan yang ditampilkan juga disebut sebagai motor listrik dengan desain mirip motor trail seperti Honda CR-V
dengan tulisan EMO yang diduga menjadi merek kendaraan tersebut. Berdasarkan dugaan yang beredar, motor listrik berlogo BGN tersebut merupakan tipe Emoje VX GT. Jika melihat informasi di situs resminya, motor ini adalah kendaraan listrik bergaya adventure dengan tenaga hingga 7.000 watt dan mampu menempuh jarak sekitar 70 km. Selain itu, motor ini juga sudah dilengkapi fitur fast charging yang memungkinkan pengisian daya dari 30% ke 80% hanya dalam waktu sekitar 1 jam. Video yang memperlihatkan puluhan ribu motor listrik ini disebut-sebut akan digunakan untuk operasional pegawai SPPGE dalam program Makan Bergizi Gratis MBGE, khususnya di wilayah Jawa Barat. Dalam video tersebut, terlihat deretan motor listrik yang tersusun rapi di dalam sebuah gudang masih tertutup plastik bening, sementara perekam menyoroti adanya logo BGN pada kendaraan itu. Ia juga menyampaikan bahwa motor-motor tersebut akan segera didistribusikan. Tuh motor buat program MBG, buat petugas MBG-nya tuh. Keren kan Pak Prabowo? Nyediain motor buat MBG-nya tuh. Badan Gizi Nasional, nganterin omprengnya pakai motor tuh. Nih motornya tuh, kurang gimana lagi? Coba pemerintah tuh. Kata perekam dalam video di TikTok akun @NOVIR007, Senin 6 April 2026. Perekam video juga menyebut bahwa jumlah motor listrik tersebut mencapai puluhan ribu unit dan akan difokuskan untuk wilayah Jawa Barat. Ini saya spill ini semua. Motor ada 70.000 motor untuk wilayah Provinsi Jawa Barat doang. Nah, kira-kira semua karyawannya atau cuman kepala dapur SPPG doang? Saya kurang paham. Saya nggak berani nyebarin berita hoax, tapi yang jelas ini untuk Provinsi Jawa Barat doang, ya ada 70.000 unit motor, ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa video tersebut bukan rekayasa. Bahkan sempat menunjukkan area pengisian baterai listrik sebagai bukti tambahan. Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi PPGE Regional Bandung, Ramzi, mengaku belum menerima informasi resmi terkait rencana distribusi motor listrik untuk operasional SPPGE MBG. Ia mengatakan sempat melihat video yang beredar di media sosial, tetapi belum mengetahui detail terkait penerima, lokasi distribusi, maupun jumlah unitnya. Memang pernah lihat di medsos ya, terkait dengan adanya yang mengupload terkait motor listrik. Tapi, saya pribadi belum mendapatkan informasi motor tersebut akan diserahkan ke siapa dikirim kemana dan jumlahnya berapa, kata dia. Hingga saat ini, ia juga mengaku belum mendapat penjelasan dari pihak BGN. Sampai saat ini, saya belum mendapatkan informasi Kang terkait dengan motor listrik tersebut. Lanjutnya, hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman. Ia menyebut belum ada konfirmasi resmi terkait kabar tersebut dan menegaskan bahwa pihaknya masih akan melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya. Belum ada konfirmasi, harus kami cek kebenarannya, kata dia. Dengan informasi yang masih belum jelas, dan belum adanya konfirmasi resmi, wajar kalau publik mulai bertanya, benarkah puluhan ribu motor listrik tersebut akan didistribusikan untuk operasional SPPGE ataukah narasi yang beredar hanya sebatas spekulasi? Jika memang benar ada, bagaimana mekanisme distribusinya, siapa saja yang akan menerima, dan apakah langkah ini benar-benar menjadi prioritas dalam mendukung program MBG?